walaupun belum secara verbal Ria Ricis mengatakan dia akan menggugat, tetapi dari gelagat dan perilaku komunikasi mereka berdua itu bisa dikatakan bahwa memang sedang ada persoalan. Nah, dan kenapa saya mengatakan Ricis punya niat ingin menggugat, itu berdasarkan dari apa uploadannya di Instagramnya tentang 11 poin kekecewaan istri terhadap suami. Dan itu memang untuk dirinya, jadi bukan untuk orang lain. Nah, persoalan yang dihadapi Ricis adalah bukan dengan Rian, tetapi dengan keluarga Rian. Karena kalau kita lihat secara cermat, setiap kebersamaan Ricis dan Rian, itu Ricis masih bucin banget dengan Rian. Dan Rian pun sebenarnya klop dengan Ricis. Jadi secara personal mereka berdua aman, namun Ricis terganggu oleh sikap sang suami berkaitan dengan apa ya, dia lebih condong ke keluarga besarnya. Bagi setiap wanita, terutama yang berpenghasilan lebih banyak, ini jelas persoalan besar. Karena di samping tentang harga diri, juga tentang apa yang namanya keutuhan rumah tangga dan juga marwah suami. Nah, bagi Ria Ricis, dari 11 poin yang diungkapkan, suami itu sebaiknya mengutamakan istri dan anak dulu. Baru kemudian kepada orang tua dan keluarganya. Artinya, kalau ada persoalan baik kecil maupun besar di antara sang istri dengan keluarga suami, maka suami yang diinginkan Ricis adalah dia mengayomi istri dulu. Jangan tiba-tiba membela keluarganya dulu. Gitu. Jadi persoalannya hanyalah pada pembelaan Rian yang lebih besar kepada keluarganya dibanding dengan Ricis. Itu persoalan pertama. Nah, persoalan kedua, saya tidak berani memastikan ada orang ketiga ya. Tidak berani memastikan. Karena Rian bukan tipe lelaki yang mudah jatuh cinta dengan wanita lain. Gitu. Jadi persoalan kedua itu justru apa ya, Rian kurang pandai mengkomunikasikan keinginannya gitu. Jadi tidak alasan ekonomi, tidak alasan pribadi, tapi dua alasan. Satu, cenderung membela keluarganya. Yang kedua, Rian belum cakap mengkomunikasikan pikiran dan hatinya kepada sang istri. Itu pengamatan saya dari perilaku Ricis dan Rian, terutama dalam kebersamaan. Itu tidak bisa diterima loh. Jadi jelas ada persoalan emosional yang sedang menggelayuti mereka sehingga kebersamaan ini menjadi jarang. Karena kepribadian seperti Ricis itu sebenarnya dia tidak mudah menutup-nutupi persoalannya. Jadi ketika Ricis diwawancarai oleh media manapun, saya amati itu sorot matanya memendam kekecewaan. Dan Rian juga sama, ketika diwawancari di beberapa media, jawabannya tidak tegas, masih gantung. Artinya memang mereka berdua ada persoalan dan alasan-alasan yang diungkapkan itu hanya alibi, bukan alasan sebenarnya. Karena kalau kita lihat keakraban mereka sebelum ada masalah itu kan luar biasa. Ya bucin, ya lebay, ya klop banget. Tapi tiba-tiba renggang, tiba-tiba di satu momen mereka tidak bersama. Ini jelas ada persoalan emosional yang sudah sangat mengganggu. Gitu. Bahwa mereka ada persoalan. Karena kalau tidak ada persoalan, pasti mereka bertiga kompak. Sedangkan ini, anak sekecil itu, semanis itu harus menjalani apa ya, semacam dua sesi. Sesi pertama dengan ibunya, sesi kedua dengan bapaknya. Ini jelas ada persoalan emosional. Dan kalau saya boleh jujur, yang membuat plan ini atau ini bisa terjadi itu lebih ke Ria Ricis. Karena Ria Ricis
dari kepribadiannya, dari kacamata psikologi kepribadiannya, Ricis lebih dominan di rumah tangga itu. Secara kepribadian, saya pernah ulas ya, itu mereka cocok sebenarnya. Ricis itu sanguinis koleris, Rian flegmatis, melankolis. Jadi mereka itu klop banget sebagai pasangan aslinya dari sisi psikologi kepribadian. Dan dengan kepribadian seperti itu jelas Ria Ricis lebih dominan. Maka kalaupun ada penjadwalan seperti ini, saya cenderung yakin itu yang membuat adalah Ria Ricis. Rian hanya ngikut gitu. Secara ilmu semiotika, jadi dalam persoalan perilaku itu ada namanya aspek semiotik, tanda-tanda. Dengan tidak menggunakan cincin, kemudian dengan keterpisahan dalam satu momen yang biasanya bersama, itu jelas tanda bahwa ada persoalan. Dan itu persoalan itu sudah besar karena sampai terjadi penjadwalan terhadap kebersamaan dengan anak. Jadi itu jelas sudah mulai persoalannya itu sangat kuat ya, karena sampai tidak pakai cincin kawin. Nah, sebenarnya mereka ini kan mencoba menutupi karena apa? Tidak ingin heboh dulu. Tetapi pergerakan Ricis itu tetap strike. Jadi tetap Ricis ini menurut pengamatan saya dia tetap menggugat. Dan mungkin sudah berjalan, cuman mereka mungkin sepakat untuk menutupi itu agar tidak heboh dulu. Nah, dan kalau kita lihat dari cara Rian menanggapi pertanyaan-pertanyaan wartawan, media, itu sebenarnya Rian masih keberatan untuk berpisah. Jadi dari ilmu mikroekspresi maupun semiotik, jelas Ricis yang ingin berpisah, Rian masih belum. Maka gugatannya tidak bisa di blow up. Gitu. Bagian sanguinis koleris seperti Ricis, itu setiap posting dia memang punya unsur nyindir sesuatu atau mengungkapkan sesuatu yang terjadi padanya. Beda dengan Tengku Rian yang plekmatis, melankolis, itu dia cenderung tidak mau up status-status yang menyangkut dirinya, justru disimpan. Jadi di sini kebalikannya. Jadi kalau Ricis yang ngepost, secara ilmu kepribadian dan ilmu semiotik, jelas Ricis sedang ada persoalan dan dia mau menegaskan bahwa persoalan itu ada dengan status-statusnya. Jadi itu pertanda yang sangat jelas. Sebenarnya setiap orang, termasuk saya sebagai selebritis, kepengin mereka bersatu lagi agar tidak semakin heboh dan tidak menjadi contoh yang kurang baik. Tetapi kalau lihat dari gejalanya sampai detik ini pola komunikasi mereka itu tidak mudah untuk diselamatkan. Karena apa? Rian ini tidak tegas untuk berkomitmen pada Ricis bahwa dia akan lebih mengayomi istrinya. Nah, jadi persoalannya kenapa sulit disatukan? Kuncinya adalah Ricis pingin Rian secara tegas berkomitmen melanjutkan hubungan ini, tapi dengan komitmen akan lebih mengutamakan anak istri. Sedangkan Rian nggak bisa, karena Rian memang dengan kepribadiannya itu cenderung, mohon maaf ya, saya katakan anak mami. Jadi nggak bisa lepas dari pengaruh keluarga. Jadi sulit diselamatkannya di situ. Si Ricis mandiri, si Rian anak mami. Nah, kalau si Rian tidak berani berkomitmen, ini sulit disatukan. Jadi kuncinya sebenarnya pada komitmen Rian. Ini tidak mudah bagi Rian dan keluarganya. Tapi kalau mau menyelamatkan, memang mereka yang harus melakukan. Jadi, Rian dan keluarganya itu mengundang Ricis untuk diskusi dan mereka berkomitmen akan mendukung Rian untuk menjadi suami yang seharusnya, yang baik bagi anak istri. Jadi itu satu-satunya. Karena kalau Rian dan keluarganya tidak berkomitmen, itu Ricis sudah sulit menerima saat ini. Jadi bukan, sekali lagi ya, bukan masalah ekonomi loh. Ricis menerima apa adanya Rian. Yang diminta adalah komitmen untuk mengutamakan anak istri. Maka cara menyelamatkannya, menurut saya kuncinya adalah Rian dan keluarganya dengan tegas menyatakan bahwa mereka
keluarganya mendukung Rian untuk mengayomi anak istri. Begitu.